Saya nggak terima kalau guru di Indonesia hanya digaji 2,5 sampai 3 juta. Di Malaysia 40 sampai 50 juta. Pemerintah itu takut kalau rakyatnya cerdas. Rakyat cerdas itu nanti lebih kritis untuk mempertanyakan kebijakan-kebijakan, terus menuntut transparansi, dan kalau ada yang korupsi langsung dikuliti. Mau? Jadi bukan rakyat Indonesia aja yang IQ-nya rendah, tapi pejabatnya yang istilahnya tidak seperti negeri jiran yang pejabatnya memikirkan kemaslahatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Sedangkan di Indonesia MBG isinya ngasal, apalagi sampai ada korban yang banyak keracunan. Beda cerita, bos. IQ rakyat Malaysia menurut World Population Review di tahun 2024 antara yang terbaik di Asia kalahkan Israel, Indonesia, dan India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan tayangkan sebuah video yang sangat menarik sekali ya guys ya. Jadi para pakar atau profesor Indonesia ini membicarakan tentang Malaysia. Oh, bisa dibicarakan, ada apa ini ya guys ya. Jadi tanpa berlama-lama, buat teman-teman yang mau belanja atau mau beli HP lah, mau beli tisu, mau beli apa ya, mic lah, atau beli baju nih, baju Proton, topi nih kan, atau kacamata, teman-teman bisa langsung klik linknya di bawah ini, ya pokoknya itulah teman-teman. Jadi kalau pas nonton itu pasti ada kan. Nah, atau mau beli rak buku ya kayak di belakang saya itu teman-teman bisa, atau kursi yang ada saya pakai ini. Nah, itu biasa teman-teman bisa cari langsung lewat linknya Kak Mujib. Jadi klik dulu linknya baru cari barang. Oke, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Pemerintah itu takut kalau rakyatnya cerdas. Rakyat cerdas itu nanti lebih kritis untuk mempertanyakan kebijakan-kebijakan, terus menuntut transparansi, dan kalau ada yang korupsi langsung dikuliti. Mau? Nggak mau, nggak mau koruptornya. Rakyatnya cerdas, solusinya bukan MBG. Pemerintah tahu sebenarnya itu. Kalau rakyatnya cerdas, menterinya bukan Anda. Bo, nggak usah sok-sokan gitu loh. Kayak pemerintah mau aja kalau rakyatnya cerdas. Karena itu mengakibatkan pemerintah-pemerintah yang goblok-goblok, yang korup-korup, jadi ribet, jadi susah gerak. Bener banget ini sih. Kalau ada masalah kan kabur. Terus kalau rakyatnya cerdas, nggak ada lagi tuh yang milih capres dari, wah itu jogetnya bagus, ayo kita coblos aja. Nggak ada, ngamplop juga nggak bisa, apalagi nyogok sembako. Terus masyarakatnya jadi gampang protes, gampang demo, mendorong reformasi, terus yang berakibat mengganggu Anda-Anda ini yang hidup dari uang rakyat. Blok. Aku tahu sebenarnya ini tuh cuma formalitas pemerintah aja ngomongin ini. Di dalam hatinya kan jangan sampai pinter, ya ampun, udah Indonesia goblok-goblok aja dah. Ribet. Maaf dengan segala hormat Kak Julhas. Apa yang disampaikan Bapak menurut saya terbalik, Pak. Kenapa tuh guys? Jadi IQ warga Indonesia itu tertinggal dari Malaysia dan Thailand. Makanya pemerintah beri MBG. Waduh. Jadi MBG itu solusi IQ, bukan pendidikan deh. Lucu guys. Yang IQ-nya rendah itu bukan rakyat Indonesia, tapi para pejabat tinggi pejabatnya Indonesia. Oke, mau bukti? Oke, saya buktikan Pak. Negara kita itu negara yang subur, makmur, kandungan alamnya luar biasa. Laut kita punya, hutan kita luas, gunung juga ada, kandungan minyak buminya melimpah, iya, emas, nikel, timah dan sebagainya itu ada di bumi pertiwi ini Pak. Tapi apa yang terjadi Pak? Pejabat kita itu gagal membawa negara ini menjadi negara makmur, tidak mampu untuk membuat rakyat kita sejahtera. Jadi yang IQ-nya rendah siapa? Pejabat tuh? Bener, mantap.
Jadi bukan rakyat Indonesia aja yang IQ-nya rendah, tapi pejabatnya yang istilahnya tidak seperti negeri jiran yang pejabatnya memikirkan kemaslahatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Sedangkan di Indonesia, ya yang penting perut pejabat itu isinya banyak gitu ya, uangnya melimpah gitu ya. Jadi tidak untuk rakyat, hanya untuk diri sendiri. Bagus ini guys ya. Maaf nih Pak Jul tapi ya, kalau boleh kasih masukan. Kalau segitu mantapnya MBG itu, bisa kali itu buat konsumsi anggota dewan, kementerian juga tuh. Saat ada rapat atau kegiatan apapun yang membutuhkan konsumsi, ganti aja kali konsumsinya pakai MBG itu. Nah bener bang, ini baru bener. Nah ini guys, jadi bisa dibuktikan IQ orang Indonesia itu memang bagus gitu. Yang nggak bagus itu adalah para menterinya, para pejabatnya gitu. Bener. Kenapa kalau iya kan MBG itu bagus, kenapa harus mengeluarkan banyak uang untuk konsumsi pejabat ketika rapat? Ya mau pakai MBG itu ya kan? Lumayan. Selain bisa lebih meningkatkan IQ, juga faedah lain kayak efisiensi anggaran. Betul. Ya. Dari yang sekali show per kepala itu ratusan ribu budgetnya. Jadi cuman 10-20 ribu aja udah bisa meninggikan IQ. Betul banget itu. Tuh Pak Menteri dengerin gitu loh ya. Jadi kenapa menteri-menteri nggak pakai MBG gitu kan? Rakyatnya pakai MBG gitu kan? Sudahlah. Harusnya yang para menteri ini dikasih ke rakyat, yang menteri dikasih MBG. Oh bener tuh guys ya. Mewah-mewahan aja mereka. Takutnya udah tinggi-tinggi IQ rakyat nanti banting pula sama anggota dewannya, orang-orang kementeriannya. Ya kalau nggak percaya Bapak cek aja reels awak yang beberapa postingan sebelum ini yang menjawab apa yang disampaikan Ketua Komisi 11 DPR RI yang terhormat itu. Kalau MBG isinya merata semua, nilai gizinya dalam satu kotak sesuai dengan kebutuhan, oke lah, bisa masuk akal. Tapi kalau MBG isinya ngasar, apalagi sampai ada korban yang banyak keracunan, beda cerita bos. IQ rakyat Malaysia menurut World Population Review di tahun 2024 antara yang terbaik di Asia kalangan Israel, Indonesia dan India. Berapa IQ rakyat Malaysia itu beda? IQ rakyat Malaysia tuh rata-ratanya 100 C. Bahkan negara Bangladesh sama Filipina tuh di atasnya Indonesia C. IQ rakyat Malaysia 2025 apa maksudnya yang sebenarnya? Apa tuh? Malaysia punya purata IQ tahun 2025 ini adalah 100,48. Kita rank nomor 22 dunia dan top 3 Asia Tenggara. Tapi sebelum bangga sangat, kita kena faham dulu cerita sebenarnya. Data ini datang dari International IQ Test yang dimana lebih 19.000 rakyat Malaysia jawab ujian IQ secara online. Tapi ini bukan ujian resmi kerajaan ataupun akademik. Ini tes online yang orang jawab secara sukarela. Maksudnya mungkin hanya wakili golongan tertentu sahaja. IQ ini ukur macam mana kita berpikir secara logik, membuat keputusan dan juga selesaikan masalah. Tapi dia tak ukur kreativiti, empati, skill komunikasi atau kebijaksanaan hidup. Dan 100 itu sebenarnya rata global. So, skor Malaysia 100,48 sebenarnya biasa sahaja. IQ tinggi tak bermaksud sistem pendidikan kita itu perfect. Faktor lain macam akses pendidikan, kualiti sekolah, kesehatan mental, dan peluang belajar jauh lebih penting. Lagipun, IQ test online ni bias kepada nak test diri sendiri je. So, kalau kita nak rakyat Malaysia kita lebih bijak, kita perlu fokus kepada pendidikan yang kritikal. Galakan kemahiran insania dan literasi digital. Dan yang ketiga, buka akses pembelajaran kepada semua golongan. IQ hanya satu angka. Tapi, kemajuan datang dari macam-macam jenis kecerdasan. IQ boleh bantu kita jawab soalan matematik. Dia bantu kita berfikir kritikal. Tapi kan, soalan paling susah dalam hidup tetap sama. Betul. Nak makan kat mana? Halo Mas Bro. Nak makan kat mana? Sebelum kamu berkomentar tentang Malaysia, baca dulu dengan betul. Lihat dulu. Ingat Malaysia ni orangnya bodoh. Ingat Malaysia ni ahli politiknya bodoh. Ingat Malaysia ni ahli pakai ekonominya bodoh. Ingat Malaysia ni pakai strateginya tak ada. Kami ada pemikir-pemikir yang cerdas di Malaysia ini. Ahli politik, ahli politik dan pakar-pakar ekonomi di Malaysia ini ada sebab kami berbuat, Perdana Menteri kami berbuat demikian. Bukan dia seorang yang membuat keputusan. Sebelum kamu hina kami di negara Malaysia, kamu tengok dulu negara kamu. Tengok dulu negara kamu.
Tegur dulu Bener sih. pimpinan kamu, tegur dulu di DPR kamu, tegur dulu kepada jabat kamu. Betulkan sistem pemerintahan kamu. Setelah kamu bergolak maju, rakyatnya dah hidup senang, mewah, Betul. bagus. Baru kamu boleh menegur negara orang. Nanti saya tegur nanti marah. Karena negara yang kamu kan bilang betul inilah tempat menampung hampir 2 juta pekerja Indonesia di Malaysia tahu. Itu termasuk tak masuk lagi yang kosong. Kan? Saya tak marah kamu komentar apa, tapi jangan kata negara kami bodoh. Karena kami bukan orang bodoh. Malaysia ini memang hebat banget ternyata di belakang layar, lu nggak pernah denger, tapi gue bisa bilang kesaksian gue dari zaman dulu. Ketika lu mau bikin komputer lah kita ngomongnya, komputer lu tahu prosesor paling indah di zaman gue itu Intel ya. Iya. Intel itu AMD. Gue kaget ketika gue bikin komputer, gue nggak pakai Intel, gue pakai AMD. Gue lihat made in-nya apa, ternyata made in Malaysia. Jadi ternyata teman-teman, 20 tahun lalu ketika Indonesia lagi sibuk menemukan cangkul yang paling bagus untuk menanam beras, ternyata Malaysia 20 tahun lalu sudah membuat prosesor. yang menjadi kompetitornya Intel. Luar biasa nih. Semoga setelah 20 tahun ini Indonesia udah bisa mengupgrade cangkulnya ya, yang tadinya mungkin agak tumpul sekarang mungkin udah lebih tajam. Jadi bisa dikatakan Malaysia itu 20 tahun lebih maju daripada Indonesia, karena 20 tahun yang lalu Malaysia sudah istilahnya membuat ya chipset ya, bisa dikatakan kayak Intel ya dan lain sebagainya. Bahkan Nvidia aja itu kalau dikatakan juga ada di Malaysia sekarang kan, seperti itu. Jadi apa ya guys ya, Malaysia itu memang lebih maju daripada kita dan kita harus mengakui itu, karena ya mereka istilahnya pemikirannya ke depan, sedangkan kita itu bagaimana ya pejabat-pejabat kita agar masyarakat kita itu bodoh gitu, supaya ketika istilahnya ada korupsi mereka bisa kabur dengan tenang. Aduh. Tetapi ketika Indonesia masih sibuk menemukan cangkul yang paling tajam di dunia ini, Malaysia udah upgrade guys. Mereka sudah mendapatkan investasi fresh from the oven dari Nvidia tuh kan 4,3 billion atau sudahlah 66 triliun rupiah. Bukan cuma itu guys, di 2024 kemarin mereka juga berhasil mendapatkan investasi data center dari Google senilai 2 billion dollar. Nah ini bedanya ya dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia cuma lip service ya, itu investasi sih anak, investasi ujung-ujungnya ya zong juga, tapi yang penting ada bahan buat ngobrol di media lah minimal. Kan namanya juga cuma jadi bahan politik doang, tapi realisasi zong. Nah, bukan cuma itu nih hebatnya di Malaysia, dia juga nggak puas. Oh gua dapet Google, oh gua udah dapet Nvidia. Mereka nggak puas, dia maju lagi sama Microsoft. Teman-teman tahu Microsoft itu juga sudah berinvestasi senilai 3 billion dollar untuk investasi di bidang cloud dan bidang artificial intelligence. Microsoft bilang semua orang nggak mau kalah, mereka mau rebutan investasi di negara kerajaan Malaysia. Hebat tuh Malaysia. Ya emang hebat gitu kan. Kalau kita bahas bagaimana istilahnya hal-hal yang mungkin belum ada di Indonesia dan sudah berada di Malaysia, itu kita udah ketinggalan banget dengan Malaysia gitu guys ya. Dan itu emang real dan nyata gitu. Sedangkan kita masih gini-gini aja ya kan, MBG. Dan yang lebih ekstrim lagi, lu tahu selama ini keahlian rakyat Indonesia apa? Joget-joget goyang di TikTok, kamera pendek. Nah, kita selama ini kontribusi kepada TikTok itu luar biasa. Ingat ya, ada ratusan juta penduduk Indonesia cita-citanya menjadi terkenal di TikTok. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Karena kita downloadernya terbesar di Asia Tenggara. Kok bisa ya? Karena jumlah penduduk kita paling banyak di Asia Tenggara. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Tapi faktanya yang berhasil mendapatkan investasi senilai 2 billion dollar untuk membangun pusat artificial intelligence bukan Indonesia, tetapi Malaysia. Jadi Malaysia lagi. Apa yang sebenarnya kalian lakukan itu diam-diam Malaysia itu istilahnya menggasak semua investor. Bukan menggasak, lebih ke apa ya, memberikan apa ketertarikan kepada investor untuk invest di Malaysia gitu. Kenapa bisa gitu ya? Udah yang goyang-goyang orang Indonesia, yang nonton juga orang Indonesia, yang tambah bego juga orang Indonesia, yang download juga orang Indonesia, konsumennya pun orang Indonesia, tapi pusat otaknya, intelijennya, di Malaysia dibangun oleh TikTok ByteDance di Malaysia. Gila, ekstrim. Respect. Kita ini harus respect. Banyak orang yang gue lihat orang Indonesia itu cuma bisa ngata-ngatain Malaysia tapi nggak bisa belajar. Kok mereka bisa sehebat. Nah, jadi biasa ngata-ngatain Malaysia tapi kita nggak belajar dari Malaysia gitu. Kok bisa kita itu ya? Aduh. Berarti di negara-negara Asia lah yang maju ya, itu mereka punya sistem untuk mengseleksi siapa yang jadi guru. Dan di sini gue nggak pernah dengar. Dan banyak orang tuh nggak menyadari, bahkan mengunderestimate bahwa korelasi antara kualitas guru dengan kualitas
produk yang keluar dari lembaga pendidikan itu tinggi banget. Dan kalau lo taruh guru yang nggak berkualitas, ya hampir pastilah muridnya nggak berkualitas kan. Betul. Ya ada lah perkecualian. Tapi kalau menurut gue ya kita mungkin aja jangan hanya memerhatikan kualitas muridnya, jangan memerhatikan kurikulumnya, tapi juga kualitas guru yang ngajar. Dan ini ya lo kan mungkin top of the class, untung lo mau jadi guru. Tapi temen-temen lo yang top mungkin pada mau jadi bankir, mau jadi apa, iya kan, mau bikin startup atau apa. Nah itu gimana supaya kita bisa membudayakan bahwasanya profesi guru itu benar-benar yang menjadi magnet untuk graduate yang top. Saya nggak terima kalau guru di Indonesia hanya digaji 2,5 sampai 3 juta. Di Malaysia 40 sampai 50 juta. Tuh guys, bedanya gitu. Kenapa IQ orang Malaysia itu bagus-bagus? Dari kecil mereka sudah dididik dengan bagus, dengan guru yang berkualitas. Bahkan orang-orang Indonesia yang berkualitas banyak juga yang jadi guru di Malaysia, gitu kan? Yang pinter bahasa Inggris, yang pinter bahasa Arab, yang pinter matematika dan lain sebagainya, gitu kan? Ada kan istilahnya guru-guru yang tinggal di Malaysia dan mengajar di sana, gajinya itu 50 juta, 40 sampai 50 juta, sedangkan kita itu 2,5. Itu pun kalau sudah PNS, kalau belum ya 500.000, ya kan? Nah di situ mungkin yang membedakan kenapa IQ kita itu rendah sedangkan di Malaysia bagus gitu, karena kualitas gurunya itu guys. Indonesia belum ke Singapura, saya nggak terima. Ya mulailah dengan beberapa kelurahan dulu. Ya. Test case di situ. Dan itu saya yakin sangat bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Orang yang tadinya mau kerja di SMI atau di Amazon, belok dia, mendingan gue jadi guru aja deh. Jadi guru aja. TK ini, SD ini, SMP ini, atau bener banget sih. Iya kan? Iya. Dan kalau mungkin di Amazon gajinya 70 juta, tapi dia digaji sebagai guru 40 juta, belok dia. Iyalah bener. Karena banyak idealismenya. Iya betul. Ya mungkin nggak semuanya, tapi itu skala untuk membuahkan guru yang mau ngajar dengan kualitas yang diinginkan itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Alright, ya udah selesai videonya. Menarik ya gitu ya pembahasannya di sini ya. Memang pakar-pakar ya ataupun profesor Indonesia itu membongkar dan melihat sendiri dan bahkan meneliti bahwasannya kenapa IQ orang Malaysia itu tinggi-tinggi, kenapa orang Malaysia itu cerdas-cerdas? Yo karena memang guru di sana diprioritaskan, sedangkan di kita banyak banget yang jadi guru tapi dengan nilai selain gaji yang sedikit dan juga kualitas guru yang tidak filter seperti itu guys ya. Dan kalau kita tengok orang-orang yang bekerja di luar negeri ya kan, yang jadi guru lah, jadi istilahnya bekerja di Amazon lah, bekerja di Intel, di Nvidia, di negara-negara luar, mereka gajinya lebih besar daripada guru yang ada di Indonesia. Jadi mending jadi jadi karyawan di luar negeri daripada istilahnya berada di Indonesia dan menjadi guru gitu, karena ilmu mereka tidak dihargai. Itu yang istilahnya kita ketahui dan kita lihat di negara kita Indonesia ini. Seandainya istilahnya para pejabat ini lebih kepada pendidikan yang lebih dikualitasi ya, jadi kualitas pendidikannya ditingkatkan gitu kan, bukan hanya MDG tapi kualitas pendidikan yang ditingkatkan, sehingga banyak istilahnya orang-orang yang sekolah tanpa istilahnya membayar mahal atau susah untuk mencari kendaraan seperti itulah ya. Jadi yang terjadi di kita sekarang ini banyak yang istilahnya ya keracunan dari MBG, menterinya juga membanggakan MBG, tapi kenapa menterinya sendiri tidak makan MBG ya kan? Ketika rapat 20.000, 10.000 aja budgetnya gitu, sama kayak rakyatnya. Ini bukti bahwasannya pejabat-pejabat di Indonesia tidak memandang rakyat, tidak melihat rakyat, tidak mau rakyatnya sejahtera. Yang mau adalah mereka sejahtera gitu kan. Kalau rakyatnya pintar ya udah ya kan. Itu ya guys ya. Jadi kata abangnya tadi bahwasannya yang IQ-nya rendah itu bukan rakyat Indonesia tapi pejabat-pejabat. Oke, itu dulu guys ya. Jangan lupa makan MBG.
Jangan lupa untuk bahagia selalu ya buat teman semua, sehat-sehat ya, jangan sampai sakit-sakit ya. Jaga kesehatan, minum vitamin dan olahraga itu. Habis itu saya mau olahraga banget ini guys ya. Karena memang kayak apa ya, selepas sakit itu lemes banget guys. Mungkin kita memang harus apa namanya ya, kayak angkat beban dan lain sebagainya, lari mungkin. Nah seperti itu, lebih mengutamakan kesehatan lah seperti itu. Oke. Nah oke, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.